Nah, kalau masyarakat diancam dengan hoax, untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah ancaman, itu adalah terorisme. Maka tentu kita gunakan undang-undang terorisme. Dan saudara, saya sudah menemui salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab dari sisi eksekutif di Pemilu 2019, Aiman. Pak Wiranto. Ya, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah, Ya. terima kasih. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Ya. Republik Indonesia. Izin Aiman, Pak, saya mau ya. wawancara Bapak. Enggak, silakan masuk. Boleh. Ya. Terima kasih Pak. Tahun ini Pemilu 2019 termasuk yang paling berat, Pak. Saya kira berbeda ya dengan pemilu sebelumnya. Berbeda? Ya, paling tidak sekarang ini kan pemilu serentak kan. Bapak juga sempat mengatakan ada daerah-daerah yang rawan, meskipun tidak harus dikhawatirkan, tapi Iya. diwaspadai. Tiap daerah berbeda. Adakah ancaman penggantian Pancasila oleh ideologi khilafah, paham khilafah? Staf Kostrad pada waktu itu, Pak Mayor Jenderal Iya. Kiflan Zain, itu mengatakan bahwa Bapak merupakan dalang kerusuhan yang ikut melengsarkan Pak Harto. Di antara bukti-bukti yang disampaikan adalah ikut menggerakkan mahasiswa menduduki MPR, memilih meninggalkan Jakarta dalam keadaan kacau, pada waktu itu ke Malang kalau tidak salah Pak, dan kemudian menolak untuk menggerakkan pasukan. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk berdebat secara individual di ruang publik dengan bawahan saya. Di militer itu ada namanya kir korban, perkiraan korban setiap aksi. Saya tanya kepada Pak Jeki Anwar, ini kalau saya rebut DPR MPR dari mahasiswa, ada korban nggak? Ada Pak, berapa? 200 mati. Sekarang saya kembalikan, kalau Anda jadi saya, Anda laksanakan nggak? Saya katakan tidak. Ya, nah ini dipindir lagi pada saat Kepala Staf Sospol Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal waktu itu, ya pada saat kita rapat di Merdeka Barat, ya kemudian beliau bertanya kepada saya, dengan demikian apakah Bapak besok akan ambil alih? Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Minum air putih cukup. Saudara, 2 pekan jelang pencoblosan, kampanye semakin masif dilakukan. Ada yang mengatakan optimistis menang. Ada pula yang mengungkap besar harapan menuju kursi kepresidenan. Semua punya peluang, meski terdapat tantangan pada saat pelaksanaan. Bukan sebuah kekhawatiran, alih-alih adalah sebuah kewaspadaan. Saudara, saya menemui dan mewawancarai eksklusif sosok yang paling bertanggung jawab di lini eksekutif pada pelaksanaan pemilu 2019. Ia adalah seorang jenderal bintang 4 yang menjadi pejabat tinggi di 4 presiden. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Saudara, ikuti saya dalam politik, hukum, keamanan jelang pencoblosan. Dua pekan jelang pemilu raya, berbagai kejadian mewarnai, mulai dari isu negatif yang mendera kedua pasang calon di media sosial, hingga tulisan-tulisan provokatif yang berakhir di meja hijau. Gaduh di hajatan negeri. Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo bertekad melawan kabar bohong dan ujaran kebencian yang menerpa. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Untuk berani dan melawan kabar-kabar fitnah. Untuk berani melawan kabar-kabar bohong. Karena sekarang tidak hanya di media sosial, tetapi dari pintu ke pintu sudah mulai merusak dan ingin memecah belah negara ini. 4,5 tahun saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam.
Dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Pun calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang dituding sebagai pendukung paham Islam radikal. Saudara-saudara, sekarang memang musim politik. Musim politik jadi biasa. Dalam politik kadang-kadang menghalalkan segala cara. Saya difitnah, dibilang saya Islam radikal. Saya akan membela Islam radikal. Mana mungkin Pak Mangindaan mendukung Islam radikal. Bayangkan saja, saya 9 bulan di rahimnya seorang ibu Nasrani. Mungkin nggak saya jadi Islam radikal? Pakai akal sehat. Tapi sekarang memang banyak yang tidak pakai akal sehat. Tak hanya soal berita bohong, serangkaian kejadian misterius menyertai, mulai dari penyerangan sejumlah tokoh agama di Pulau Jawa yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, hingga rentetan teror pembakaran kendaraan di Jawa Tengah menjelang pencoblosan. Pemilu kali ini memang berbeda. Saat media sosial menjadi dikdaya, informasi sangat cepat tersebar dan tak jarang menyesatkan penerimanya. Saya mengimbau terutama di media sosial, tolonglah kalau bisa jangan sampai terjadi ada black campaign, kampanye yang sebetulnya tidak terjadi atau faktanya tidak ada sehingga membuat pihak yang lain tidak nyaman. Lebih bagus kalau gunakan cara-cara kampanye positif ya, tentang kelebihan program dari calon-calon baik di Pilpres. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 2 bulan menjelang puncak pemilu pada 17 April, jumlah kabar bohong alias hoax naik 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Ada lebih dari 500 kabar bohong yang beredar dalam waktu hanya 2 bulan. Berbagai macam kabar bohong muncul selama pelaksanaan pemilu 2019. Di antara kabar bohong yang populer adalah penganiayaan Ratna Sarumpait, surat suara tercoblos dalam 7 kontainer asal Tiongkok, penyerangan tokoh agama dan kaitannya dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia, dan terakhir Jokowi yang dikatakan akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis. Semuanya adalah kabar bohong yang beredar. Maraknya kabar bohong membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengeluarkan wacana menjerat pelaku penyebar kabar bohong dengan undang-undang terorisme. Hoax ini kan menteror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik, ada yang non-fisik. Tapi teror, karena menimbulkan ketakutan. Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dan kalau masyarakat diancam dengan hoax, untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah ancaman, itu adalah terorisme. Pro kontra pun menyeruak. Yang pasti, pemilu bukan akhir segalanya. Pemilu yang dilaksanakan dengan jujur dan adil layak disambut dengan sukacita. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua, sahabat saya, Pak Ibu Mega, Mbak Yeni, semua sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama. Kita bicara soal pemilu tahun ini, Pak. Bapak sudah melewati begitu banyak lintasan, begitu banyak perjalanan. Tahun ini pemilu 2019
termasuk yang paling berat. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.